Acara ini disponsori oleh EasyLo. EasyLo, membuat hidupmu lebih easy. Oke, saya bersama seorang indigo yang konon katanya bisa bantu Anda kalau Anda kena guna-guna, kena santet, dibikin orang dan lain sebagainya. Mas Darmawan, selamat datang Mas. Halo, thank Mas. you udah datang di tempat saya. Mas, jadi sebetulnya Mas Darmawan ini sejak kapan sih paham bahwa oh saya ini beda gitu? Saya bisa lihat makhluk halus, saya bisa lihat energi-energi yang nggak kelihatan oleh orang biasa. Itu sejak kapan? Ya sebenarnya dari kecil, Mas. Dari umur berapa? Kalau benar-benar real bisa membedakan mereka iya atau bukan itu kelas 4 SD kurang lebih. Umur 7 tahun kali ya? Kurang lebih 7 tahun atau 8 tahun ya. Itu gimana pertama merasakan bahwa saya beda nih? Karena nomor satu adalah waktu di kamar mandi biasanya ya. Jadi saya dari kecil itu kalau mandi, ibu saya harus nunggu di depan pintu kamar mandi, tidak boleh ditutup gitu kan. Oh gitu? Karena saya pasti ketemu mereka di sekeliling kamar mandi kan. Yang kedua, kalau saya main dulu, main kelereng sampai main kelereng tuh main ini ya gundu gitu ya, di tanah lapang sampai sore menjelang maghrib. Itu saya sering lihat gerombol-gerombol. Jadi makhluk itu bergerombol. Ya. Itu apa? Jin? Apa? Ya. Apa sih istilahnya? Ya kita bisa nyebut itu jin gitu lah ya. Sebenarnya kan kita hidup bersama tapi dalam dimensi yang berbeda. Yang normalnya, normalnya manusia itu tidak boleh melihat harusnya gitu. Gitu. Nah, pengalaman itu pertama pasti mengerikan dong ya, karena ngelihat sesuatu yang. Ya justru awalnya karena belum paham, saya bersama nih. Misalnya saya ingat pada saat kelas 1 SD naik kereta pulang ke kampung sama ibu. Saya suruh duduk di sebelah bangku karena ekonomi kan saya tidak mau. Karena menurut saya itu kereta penuh. Tapi menurut ibu saya itu kosong. Jadi akhirnya diomelin lah saya. Karena saya selalu minta pangku ya. Nggak mau, itu ada orang di tempat taruh tas pun itu ada orang di atas itu. Ada orang di kolong. Jadi kalau zaman dulu naik kereta tuh sampai gelar tikar di bawah untuk tidur gitu ya, karena perjalanannya lama. Saya nggak mau karena saya lihat banyak orang di bawah. Menurut ibu saya tidak ada gitu kan. Nah, jadi dari sana tahu akhirnya bahwa berbeda karena juga pernah waktu dulu itu kan melihat pertama kali waktu masih kecil. Betul. Serem nggak sih? Gimana bentuk mereka gitu? Mereka bermacam-macam sih Mas. Jadi bahwa alam dan lingkungan membedakan iya. Jadi pada saat di lingkungan rumah itu tentu akan berbeda pada saat saya ke alam ya. Misalnya terakhir saya bawa anak saya ke Gunung Pancar misalnya gitu ya. Itu akan ada beberapa hal yang berbeda ya secara bentuk mereka. Bentuknya intinya macam-macam lah ya. Iya, tapi pada umumnya yang normal adalah bentuknya sama kayak kita tapi dia lebih lonjong. Jadi kalau Mas nonton kayak angkasa makhluk alien gitu dong. Iya, kalau Mas nonton film Star Trek ya, Star Trek ya, Star Wars gitu. Star Wars ya, yang hidungnya panjang, mukanya panjang, tapi mereka proporsional. Jadi itu yang paling standar ya. Kalau di film ada yang cantik? Oh, ada. Ada juga. Ya, berarti perempuan. Ada juga yang berupa perempuan. Cantik. Bentuknya seperti perempuan, tapi dia tidak proporsional seperti manusia ya, agak lebih manjang. Jadi mukanya lebih manjang, kupingnya, tapi proporsional. Dan itu nggak bisa dihalangin ya. Jadi memang bisa melihat seperti kita melihat manusia biasa gitu ya. Nah, ini balik lagi. Yang dimaksud dengan indigo, setahu saya, akhirnya saya kan mempelajari karena untuk sampai bisa menyikapi yang terjadi sama saya itu bukan hal mudah. Jadi buat teman-teman indigo saya paham banget itu bukan hal mudah ya. Tapi indigo itu tentang panca indera sebenarnya. Karena indigo itu ada yang berlebih secara kualitas dari mata, telinga, hidung sampai dengan mulut ya. Yang sebenarnya harusnya ada dimensi yang memang tidak boleh karena bisa melampaui dimensi itu, jadi mereka bisa masuk ke dimensi itu. Dan indigo itu nggak selalu tentang mata gitu. Jadi ada orang yang bisa melihat tapi tidak bisa mendengar. Bisa mendengar tapi tidak bisa melihat indigonya ya. Tapi ada juga yang bisa semua. Ada juga yang bisa semua. Itu lebih nggak enak lagi dong ya? Itu lebih nggak enak sebenarnya. Tapi secara quality komunikasi, mereka jadi paham keberadaan mereka di situ apa,
sedang apa, mau apa, dan bagaimana. Itu komunikasi sama mereka juga bisa, Mas? Bisa, jadinya... Gimana bahasanya apa sih? Bisa, kecuali di daerah-dairah tertentu yang memang tidak ada bahasa dari kita ya. Kayak mereka ngomongnya pakai bahasa apa? Kalau kayak terakhir saya di Filipina gitu ya, itu bahasa sana. Terus di PAU nggak ngerti, jadi saya nggak ngerti. Jadi pada saat di Bangkok saya nggak ngerti mengenai bahasa mereka. Tapi waktu saya di wilayah Paris ya, di PAU, Toulouse dan segala macam, waktu itu saya ke shuttle gitu. Ada kawan saya yang ngerti bahasa sana. Jadi begitu mereka ngomong, saya translate. Gitu. Ada terjemahnya. Ada teman saya yang ngerti. Bahasa Jadi Perancis. Jadi kalau misalnya ya jin yang di Perancis ya bahasanya bahasa Perancis. Iya, kurang lebih bahasa daerah sana gitu. Kalau di jin di Bandung ya bahasanya bahasa Bandung. Enggak juga, kadang Bandung, kadang Melayu kalau Indonesia. Jadi Indonesia masih ada Melayunya. Tapi juga ada di bagian tertentu yang misalnya bahasanya Chinese atau Arab. Nah, kan mereka nggak tahu kalau Mas Dar ini bisa lihat gitu. Jadi mungkin ada nggak tindakan-tindakan mereka yang nggak kelihatan, tapi Mas Dar kan tahu nih lagi ngeledekin gue nih. Betul. Begitu, pernah ada pengalaman? Jadi sebenarnya selama kita tidak tatapan, artinya berpapasan dengan mereka, tidak kontak mata, mereka tidak tahu aslinya bahwa kita tahu. Itu prinsip nomor 1. Begitu kita dia melihat dan kita kaget atau tatapan, dia tahu bahwa kita tahu. Nah, kelemahannya adalah dia tahu bahwa kaum manusia pada umumnya takut oleh mereka. Jadi begitu terlihat manusianya kaget, dia senang itu untuk meneruskan menggoda, membuat kita takut. Betul. Ya. Nah, kalau Mas Dar pengalamannya selama ini gimana? Dulu saya PR terbesar itu di kelas 6 SD ya, kurang lebih. Jadi saya tidak bisa menyikapi, jadi lumayan takut ketemu mereka karena betul. Karena mereka itu bisa kalau kita tidur terus mendekat. Sampai dekat gitu? Sampai dekat. Itu tujuannya apa? Itu dia yang saya bilang waktu atau? Itu mungkin mau nakutin saya. Sampai di kelas 6 SD itu saya masih tidur sama ibu saya. Saya masih masuk ke dalam daster ibu saya kalau saya takut gitu ya. Tapi ibu saya tahu ya, dalam kondisi itu saya tahu bahwa ibu saya mengerti bahwa saya ketakutan. Dan tapi nggak tahu waktu itu bahwa kenapa ketakutannya gitu? Sudah tahu. Sudah tahu. Jadi ibu saya biasanya meluk. Kalau saya takut dia meluk atau gendong. Ibu nggak bisa lihat? Ibu nggak bisa. Jadi tapi dia mengerti fase itu gitu. Dari mana sebenarnya itu? Apa indigo itu apa keturunan atau anugerah atau apa? Kalau menurut saya ada benang merahnya sih. Sebenarnya kalau kelas 1 SD kakek saya meninggal, tapi di dalam kehidupannya saya menelusuri kakek saya itu ternyata indigo karena dia bisa bantu orang. Iya, dia bisa bantu orang pada saat di masa hidupnya dia kan. Bisa bantu orang juga menyembuh dan melihat banyak hal gitu. Jadi mungkin kalau benang merahnya menurut saya bahwa indigo itu mungkin adalah satu gen juga, ada faktor keturunan juga. Dan anaknya Mas Dar dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Cuma yang perempuan jauh lebih nyimpen, yang laki yang suka komentar. Lebih ekspresif. Yes. Saya kadang-kadang di tukang jualan di mobil monyetnya betul. Gitu ya. Kok ada monyet gitu ya lagi. Atau main. Biasanya gimana tukang jualan itu? Biasanya diam sih, tapi biasanya saya di nomor 1 yang jadinya gitu. Cepet-cepet diduluin gitu. Ya. Beli sate ayam akhirnya langsung diduluin gitu kan. Iya, biar cepet-cepet pergi. Atau kalau main ke rumah orang itu termasuk apa tuh kalau misalnya tukang jualan ada yang begituan? Sugihan atau apa? Nah, itu dia. Saya sih secara SOP kerja nggak bisa memastikan kenapa dia menggunakan itu. Tapi secara energi jelas bahwa mereka menggunakan energi mereka untuk menarik. Bagaimana cara kerjanya? Sebenarnya kita bicara ini sebenarnya kan dunia metafisik energi lah. Saya nggak terlalu paham metafisik. Saya lebih suka bicaranya bahwa ini adalah energi sebenarnya. Ya. Yang pertama bahwa di dalam tubuh kita ada unsur air, api, kayu, tanah dan oksigen ya kurang lebih. Sedangkan di dunia jin itu hanya satu, unsurnya api. Oh, hanya api. Hanya unsur api. Nah, unsur api itu lumayan bisa digunakan kayak dalam kehidupan. Yang terpenting itu sebenarnya hanya dua, yaitu air dan api. Karena semuanya energi berasal dari situ. Oke. Nah, unsur api ini bisa menarik bisa. Contoh, kalau kita membakar sesuatu, kita kipas, itu akan lebih cepat dia membesar apinya kan. Nah,
Unsur api ini pun sama pada saat digunakan di orang-orang yang memang menggunakan ya. Kemudian mereka berharap unsur apinya itu membesar di area yang mereka bikin, maka akan menjadi daya bakar atau daya tarik. Kita tuh kayak terbakar pada saat lewat wilayah situ untuk akhirnya membeli. Nah, keanehannya adalah makan di situ enak. Oh iya betul. Kok pas dibawa pulang nggak enak gitu ya? Karena memang energi di situ adalah membakar. Jadi siapapun yang tersitu terbakar oleh energi yang dia mau gitu ya. Sampai rasa pun bisa saya rasa rasanya mungkin tidak, tapi lebih kepada energi di lingkungan situ. Jadi dia menikmati aja secara. Tapi pada saat di rumah nggak ada energi yang itu, ya sudah masakan itu terlihat biasa gitu. Jadi kalau kaitannya dengan seseorang yang diguna-gunai, dibikin, disantet dan lain sebagainya, itu sebenarnya yang dikirim adalah energi. Energi. Si betul. makhluk inilah yang dikirim. Yes. Gitu ya. Karena jin itu kan dari api. Betul. Sebenarnya kalau kita mau tarik mundur, Mas, karena kan keanehan-keanehan yang terjadi sama saya, untuk bisa menyikapi, saya akan jadi bodoh kalau saya tidak belajar, mempelajari diri saya sendiri. Karena diri saya di luar daripada umumnya manusia. Kalau saya tarik mundur bahwa mereka mengganggu kita dari kapan? Dari zaman manusia pertama dan mereka hidup di surga. Kalau sama-sama di kitab pun ada ya, kita diturunkan dari surga karena Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang sama Allah untuk tidak didekati apalagi dimakan. Karena unsurnya ada, karena jin itu memang berusaha mengganggu dan cemburu dengan kita yang lebih lengkap dari dia. Yes. Juga ya? Jangan kamu dekati buah itu atau pohon itu dan jangan kamu makan. Begitu dia makan, ya sudah kita semua akhirnya turun ke bumi. Nah, artinya dari manusia pertama melalui makanan atau minuman itu udah menjadi sarana buat mereka masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, prosesnya Mas, sekarang bicara proses. Kalau misalnya si A mau bikin si B jatuh sakit atau apa gitu kan, which is mungkin nanti kita bisa ngobrol juga, ada beberapa artis yang saat ini betul. Ya, Mas Daru pernah bilang ini dikerjain nih gitu kan. Betul. Tapi artinya adalah bahwa yang dikirim itu adalah si makhluk ini ya, untuk masuk ke badan seseorang gitu. Betul. Apa yang dilakukan makhluk itu di badan tersebut? Badan seseorang. Saya balik lagi ada dua cara ya Mas ya. Yang pertama dari makanan minuman itu yang paling hebat. Yang kedua kita bisa juga dari foto, tanggal lahir dan segala macam, tapi itu temporary biasanya. Dari jauh gitu ya? Betul. Dan atau pakai metode yang namanya pakai masternya orang yang mau digunakan, misalnya rambut, kuku dan segala macam. Itu juga bisa. Metode-metode itu ada setahu saya ya gitu. Walaupun saya tidak tahu secara bikinnya seperti apa, tapi dari rambut seseorang itu bisa dijadiin sarana. Nah, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Misalnya dia menetap, yang paling sering itu antara di rongga iga atau di leher belakang. Leher belakang itu untuk mengendalikan ya batang otak kanan kiri, otak kanan kiri. Begitu dia menetap, efek dominonya itu macam-macam. Kalaupun tujuannya adalah misalnya, oh saya gunakan untuk supaya orang itu nurut gitu misalnya. Atau saya tidak tindakan hati atau logikanya. Tujuannya mungkin itu. Tapi efek dominonya unsur api yang lama di bagian tertentu akan merusak secara medis di bagian tersitu. Larinya ke medis. Misalnya kalau di iga itu yang sering banget terjadi adalah penyumbatan pembuluh darah menuju jantung. Jadi serangan jantung. Jadi akhirnya iya dia pasang ring, tapi tidak selesai-selesai gitu. Pasang ring ini pindah, ring ini pindah-pindah. Karena memang sumber panas yang membuat pembuluh darah kering itu masih tetap ada gitu. Si makhluk ini yang bersarang di area tersebut misalnya. Ada juga yang di leher belakang dan itu sering terjadi karena mengendalikan logika atau mengendalikan pikirannya agar mudah diatur misalnya. Tujuannya memang bukan supaya orang itu mati atau apa misalnya ya. Tapi walaupun akhirnya ujung-ujungnya ke medis, walaupun ada juga yang begitu. Kalau Mas beberapa juga ini kan banyak yang pakai ya. Kita paham udah rahasia umum lah ya. Artis pakai ada pegangan, susuk dan lain sebagainya. Itu pengaruhnya juga ke medis kalau kelamaan. Betul Mas. Satu hal adalah kita punya expired di badan kita. Kita menua. Struktur dan organ tubuh kita menurun dengan bertambahnya usia ya kan. Begitu masuk 40, 45 dan seterusnya, fungsi tubuh semua menurun termasuk darah. Normalnya
Tuhan ciptakan manusia itu satu jasmani untuk ditempati satu ruh. Nah, kita sebut jin mirip dengan ruh karena tidak punya tulang dan daging. Begitu nggak punya dia. Akhirnya dia numpang di jasmani kita. Begitu masuk usia 40 ke atas pada umumnya, kalau perempuan juga udah menopause, barulah secara jasmani kita kelebihan beban. Beban yang mirip dengan ruh, yang tidak punya jasmani ya. Jadi harusnya jasmani kita diproduksi Tuhan untuk satu ruh, ada dua, ada tiga ya yang numpang. Dan itu pengaruhnya bisa ke medis? Ke medis, karena organ tubuh yang dekat dengan dia tempatin itu otomatis akan kelebihan beban dan akan menjadikan medisnya itu berantakan. Bisa kemana-mana. Bisa ya, kemana-mana. Bisa macam-macam ya. Betul. Kalau kalau sekarang ada beberapa teman artis yang sedang sakit nih. Iya. Itu Mas bisa lihat tuh dari TV aja udah ketahuan, oh dia dibikin nih. Betul. Ini bukan, ini medis nih, ini bisa ya. Gitu. Jadi scanning kalau saya bilang ya. Jadi ya kita berkawan suka ngobrol kan Mas ya. Jauh sebelum mereka terjadi saya suka komentar, walaupun hanya konsumsi kita aja gitu kan. Karena yang saya lihat di dalam beberapa titik tubuhnya ada organ api, walaupun dari foto atau dari infotainment ya atau media. Saya bisa lihat misalnya, oh di Mas Sony di bagian dadanya ada kayak unsur api yang bergerak kayak lidah api. Itu warnanya apa? Kuning atau merah? Merah biasanya. Dia antara bergerak atau memutar seperti bundaran. Itu energi sebetulnya. Itu energi. Jadi pertama yang akan saya detect adalah di dalam tubuh orang, oh ada energi api yang bukan punya dia. Nah kalau itu menetap sudah cukup lama, saya bisa lihat juga bahwa organnya sudah mulai lemah di bagian panas, ini di bagian ya, gitu. Ada yang kering, ada yang kaku dan segala macam. Nah saya akan bilang sama Mas Sony, dia bilang, Mas nanti dia kenanya jantung karena itu di bagian itunya kering. Ternyata sekian bulan atau sekian minggu kemudian orang ini jatuh ke medis, jantungnya ini dan segala macam. Kenapa? Saya bukan meramal gitu, tapi karena memang efek domino dari api tersebut ya. Kayak yang terakhir kita bahas kan, ini adanya di batang otak Mas. Kemungkinan akan kena di batang otak. Jadi ya ada satu teman yang memang waktu itu Mas Dar bilang ke saya nih, kenanya di batang otak ini dan galaman. Betul, dan ada satu juga yang saya bilang, Mas ini akan macam-macam, nge-mix. Ingat nggak ya? Kita nggak usah sebutin namanya Mas ya. Nanti rumah sakit akan bingung sama penyakitnya. Karena banyak juga sakit yang dibawa ke rumah sakit nggak ada apa nih? Karena dia nge-mix ya, karena dia ada di darah yang waktu itu kita bahas ya. Terus ternyata benar, seberapa minggu kemudian dia ambruk dan dia sakitnya nge-mix. Dokter sampai bingung ya kemana-mana gitu. Dan kalau dia di pembuluh darah belakang itu biasanya larinya ke darah gitu kan. Darahnya akan panas ke burn. Biasanya gulanya tinggi atau nanti efeknya ke organ juga gitu. Tahan dulu Mas, saya mundur sedikit nih. Kalau misalnya ada yang seperti ini tujuannya untuk bikin orang jadi suka ada juga jadi benci malah, itu bagaimana proses kerjanya? Ada misalnya juga saya nggak suka sama si A nih, saya bikin aja si A supaya dia dibenci semua orang. Itu gimana caranya gitu? Ada juga Mas, jadi ada beberapa makhluk yang mungkin bisa dikendalikan sama pembikinnya ya. Jadi pada saat saya datang ke Mas Sony misalnya ya, Mas Sony adalah pembikin ya. Mas, gue pengen orang ini nurut dong, gimana caranya? Nanti si Mas Sony bikin satu makhluk yang bisa dikonsepkan atau disuruh. Saya minta ini, atau melalui media, ini kamu kasih minum atau makan misalnya. Begitu itu berhasil masuk, maka yang hidup, maka yang hidup di dalam tubuh orang yang kita mau gitu adalah makhluk yang dikendalikan dan diformat sesuai sama yang bikin itu. Kamu di sana harus bikin orang ini mau sama saya misalnya gitu ya. Itu bisa ya? Itu bisa Mas. Tapi ada periodnya biasanya. Ya, istilahnya kalau nggak di top up lama-lama hilang. Yes, jadi ada periodnya. Biasanya periodnya 3 bulan, 9 bulan, 1 tahun atau ada periodnya. Dan kalau mau terus ya harus di top up terus makanya saya dulu pernah ada kawan saya yang ya zaman dulu ya Mas ya, tahun 90-an lumayan kental, tapi sekarang juga masih sih ya. Cinta ditolak, dukun bertindak misalnya gitu. Iya betul. Ada ungkapannya ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Jadi dia paham saya. Itu di luar logik sebenarnya Mas ya. Asli. Kalau kalau kita ada sukanya mungkin masih. Betul. Kalau kita nggak suka, bisa jadi suka. Bisa juga. Bisa, Mas. Jadi
Ini berdasarkan pengalaman nih Mas. Itu di tahun 2000 saya masih kerja di salah satu perusahaan swasta. Dia ditolak, and then wah ini nggak bisa nih, gue harus ke ini gitu dia. Kemudian dia berhasil lah memberikan ke perempuan itu dalam hitungan bulan mau, dan akhirnya menikah. Si perempuannya? Si perempuan itu. Oke. Pada saat mau menikah saya sempat kasih warning ke dia. Ke siapanya? Ke teman saya ini yang laki. Cowok. Yang laki Oh, ya. yang bikinnya yang laki? Yang laki. Oke. Janganlah. Nanti itu ada periodenya. Kalau itu turun pada saat kamu sudah menikah, dia akan merasakan bahwa kamu orang lain, saya bilang kan. Kok buat bisa sama nih orang gitu ya? Padahal gue nggak suka gitu ya. Enjoy gitu ya. Iya, akhirnya kabur dong. Akhirnya bener nih Mas, mereka nikah punya anak 3 apa waktu itu, dalam 3 tahun kalau nggak salah. Tiba-tiba, karena istrinya satu kantor sama saya gitu ya. Oh, oke. Ini ngeri juga nih, jadi kebongkar nih ya. Nggak apa-apa kan, nggak ada namanya kan. Ya, istrinya itu dulu bagian yang mengeluarkan loans kalau saya ada bensin parkir gitu ya. Dia suka sharing ke saya karena dia tahu saya ngerti beberapa hal. Apa yang dia sharing waktu itu? Kok saya sama suami saya kayak sama orang lain ya. Jadi begitu melayani kewajiban, dia nggak merasa kayak mohon maaf diperkosa atau merasa sama orang lain. Gak ada rasa gitu? Gak ada rasa. Oh gitu. Sampai akhirnya singkat cerita mereka cerai. Dan sekarang punya kehidupan masing-masing, memulai kehidupan baru. Nah pada saat itu terjadi, saya ingat nggak saya dulu pernah ngomong apa? Karena efeknya pada saat itu turun, si laki-laki pun, waktu saya tegur Mas, jawabannya cuma satu. Apa? Buru-buru gue punya anak. Karena kalau udah ada anak, masa iya dia mau ninggalin gue? Gitu Tapi tetap. Karena ini bicara rasa hati kan Mas. Iya. Even sudah punya anak, begitu melayani kewajiban dia merasa itu adalah nggak enak atau sakit atau kayak sama orang lain, ya mau nggak mau kan itu kena ke mental dan ke psikis gitu. Dan akhirnya benar mereka pisah. Bisa, tapi ada waktunya ya. Jadi tidak ada pesta yang tidak selesai. That's it. Itu kalimat paling benar Mas. Selalu pasti ada berakhir. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Oke, sekarang balik ke Mas Dar. Ini kan lebih suka dipanggil sebagai tanda kutip pakar energi lah. Ya, saya sih pengennya begitu. Bukan spiritualis betul, atau apapun betul. Ya. Nah, berarti banyak bantu orang untuk katakanlah membantu mereka mengeluarkan barang, menarik energi tersebut gitu. That's ya. It. Jadi gini. Prosesnya gimana sih? Iya Mas, saya sih everything itu tentang mindset ya Mas. Jadi apa yang terjadi sama diri kita, nomor satu adalah mindset. Kemudian religi membungkusnya. Jadi nggak heran kalau ada orang ahli ibadah tapi mindsetnya buruk, maka yang dihasilkan dalam hidupnya biasanya ada hal-hal buruk yang akan terjadi. Iya, masuk akal. Dan begitu orang diuji mengenai hal yang tidak nyata, sebenarnya si kayak orang macam saya bebas mengarahkan kemana aja, dan itu akan menjadi mindset buat orang tersebut. Saya nggak mau Mas, saya mau orang sakit diuji dengan itu. Nomor satu adalah mindsetnya dia yang harus saya sehatkan. Contohnya? Contohnya misalnya, saya kena Pak, saya udah berobat ke sana kemari, tidak sembuh dan segala macam. Saya sering Mas ketemu beberapa case itu orangnya justru di luar negeri bukan di Indonesia. Kemudian saya jelaskan, kok kenapa bisa? Karena sudah nempel di badan kamu. Even dia adalah jin, yang saya jelaskan ke dia adalah saya punya energi yang lebih, yang insya Allah bisa mengeluarkan energi api yang bukan punya kamu di badan. Kemudian kalau orang itu mengarah ke gue disantet ya Mas, ada yang mau matiin gue ya, tetap saya akan bawa dia ke arah yang lebih positif. Artinya, ada energi. Yes, artinya, that's it Mas. Artinya gini, kenapa ya ada orang sejahat ini ke gue? Kenapa ada orang mau mengendalikan saya? Kita harus balik lagi ke hablum minanas atau hubungan baik sesama manusianya kan. Ada yang menggunakan itu untuk mengambil manfaat. Berarti kelemahan saya adalah saya terlalu baik dan dimanfaati orang lain, tidak punya fase-fase strategik yang bagus. Tapi itu mungkin dilakukan, dan Mas Dar udah sering melakukan itu, membantu orang lain mengeluarkan energi yang bukan energi orang bukan itu. Energi orang itu. Dan kemudian ada yang mau... Gimana Mas prosesnya? Boleh cerita nggak sedikit? Ya. Gimana sih menariknya gitu, gimana? Sebenarnya sama. Secara kasarnya gitu. Sebenarnya sama kayak gini Mas. Kalau Mas Sony tahu karate, karate atau mungkin taekwondo atau mungkin yang lain ya, bela diri, itu suka ada yang membelah batu atau besi segala macam.
itu adalah energi yang digunakan sama si orang itu dari bumi misalnya ya. Kemudian mempunyai satu titik dan menjadi energi besar membelah itu. Atau ada tai chi atau kungfu dan segala macam. Terlihat gerakannya sederhana tapi ternyata efek dominonya besar. Sama, kebenaran di saya ada energi yang bisa saya tingkatkan untuk menyerap energi api dari orang yang memang punya atau ada energi api yang bukan punya dia. Dan nggak semua orang bisa melakukan itu? Tidak semua orang, Mas. Makanya efek dominonya adalah sebenarnya prinsip kerjanya sama kayak kalau di Islam namanya ruqyah ya. Oh, si jin diusir keluar dengan doa segala macam. Kalau saya mirip, tapi saya membesarkan energi yang saya punya untuk menarik balik energi apinya. Ditarik gitu aja? Ditarik balik. Nah, makanya efeknya adalah kita bisa melepuh, Mas. Oh, panas ya? Karena saya nggak punya ilmu kebal kan. Begitu itu di atas 1 menit misalnya, wah saya akan melepuh. Orang yang saya tarik juga bisa melepuh. Jadi intinya gini, Mas Darmawan ini punya kemampuan untuk menarik energi sebetulnya. Betul. Jadi kalau orang bilang ada kemudian kita tarik, dia tidak merasakan energi api yang keluar, nah itu agak ngeri juga ya, karena saya membuang energi api, otomatis api itu hanya punya satu, yaitu panas. Kalaupun itu besar, itu bisa gosong. Kalau itu di badan? Kalau itu di badan. Kan banyak juga yang ditanam di pekarangan rumah, di tanah mungkin. Betul. Itu bisa ditarik juga, Mas? Bisa, selama itu bentuknya adalah energi ya? Yes. Selama masih ada energinya. Energinya ada jinnya di situ. Betul. Ya? Jadi kayak medan magnet. Saya membesarkan medan magnet saya. Oke, saya membesarkan medan magnet saya. Kemudian magnet yang kecil akan nempel ke saya. Oh, jadi prinsipnya seperti itu ya. Jadi tariklah di sisi energi ini. Makanya pada saat itu biasanya untuk orang-orang yang awam, nggak apa-apa videoin aja. Maksudnya biar kita sama-sama aware. Abis itu ya sudah, kita jangan ke ranah situ. Itu sebelum katakanlah proses menarik mereka, ya kan? Itu ngobrol dulu nggak? Komunikasi dulu nggak ke mereka? Atau bodo amat, tarik aja? Pasti saya jelasin terlebih dahulu. Oh, dijelasin? Saya jelasin terlebih dahulu. Termasuk apabila di badan ya. Karena saya udah bisa lihat efek dominonya sudah ada di mana. Di dalam tubuh orang tersebut. Betul. Baru orang itu bilang iya. Bahkan secara rekam medis akan sama gitu. Oh iya, kok sama banget ya Mas gitu. Ada nggak yang si makhluk ini sebetulnya juga tidak mau di tempat itu gitu? Ada. Dan ketika ditarik mungkin malah dia berterima kasih. Ada. Jadi kejadiannya adalah di Pluit waktu itu. Ada sahabat saya, udah kayak keluarga lah. Kita dulu satu perusahaan waktu saya jadi punya kontraktor ya. Ya enggak apa-apa lah, saya sebut ya, namanya Mas Dodo. Waktu itu kita dapat proyek di Pluit. Rumah itu kosong mungkin 25 tahun atau rumah si orang yang mau kita bangun ini. Jadi rumah lama di Pluit udah kosong di atas 25 tahun. Mau dibangun. Rumornya orang yang beli rumah itu kemudian akan meninggal satu keluarga. Setiap orang yang beli rumah itu mati. Akhirnya rumah itu kosong. 20 tahun kosong. 20 tahun lebih sampai 25 tahun. Nggak ada yang berani beli lagi. Betul. Ada orang yang mau bangun, syaratnya Pak Widodo atau Mas Dodo ini harus bersihin rumah itu. Saya waktu itu ke sana. Bener sih, itu rame, ada Pak RT dan segala macam. Jangan, karena nanti meninggal yang tinggal di situ. Karena udah beberapa kali seperti itu. Betul, Mas. Yang beli mati. Dan begitu saya masuk, karena udah 25 tahun ya kosong, banyak rumput-rumput segala macam, besar rumahnya, 1000 kayaknya. Saya masuk, bener, ternyata ada, kita nyebutnya mungkin pantek ya Mas ya. Pantek ya, dipantek dengan itu kalau nggak salah emas, jadi panjang, pakunya lebih dari ini kayak panjangnya. Berapa? Ada panjang, lebih dari ini panjangnya. Wow. Dan itu emas murni, karena murni. Paku bentuknya, karena ada kawan yang ngerti ya, oh ini emas murni, karena pas keluar itu paku. Tapi pas saya masuk di dalam, memang benar ada makhluk besar, menakutkan, dan galak, satu. Dan pada saat itu semua merasakan, dan saya bilang, saya mau bangun rumah ini. Dan dia bilang, minta tolong malah. Tolong keluarkan saya. Gitu. Saya 20 tahun lebih di sini dan sudah tidak layak untuk buat saya. Karena itu udah menjadi ilalang, kotor tempatnya Mas. Terus kenapa kalau setiap orang mau beli, mati gitu? Mau nggak mau. Kayaknya mungkin dengan ada energi dia, mau nggak mau dengan api besar itu membuat kesehatan orang itu terganggu. Sakit. Karena nyamber lah apinya. Energinya besar. Kita nih terdiri dari air, kayu, tanah, dan segala macam.
Tapi kalau kita di burn sama energi besar, kayu kita hilang, semua hilang. Lama-lama hangus ya. Hangus, yang ada kita nggak sehat jadinya, Mas. Iya. Jadi mungkin bukan dia juga yang menyebabkan, tapi secara tidak langsung. Ya. Justru malah saya dikasih tahu bahwa saya terikat, ikatan saya adalah di sana. Jadi dia nggak bisa ngelepasin sendiri. Bisa. Jadi dari satu benda itu, kalaupun dia terikat, itu radiusnya 1 sampai 50 meter kurang lebih, Mas. Oh gitu. Selama benda ini tidak keluar. Pengaruhnya sampai 50 meter. Betul. Selama benda ini tidak keluar, dia akan hidup di situ selamanya. Oke. Nah, begitu itu saya keluarin, saya juga kaget waktu itu besar, dan itu emas. Emasnya diambil akhirnya? Enggak dibuang. Bahkan orang kenapa nggak dijual? Orang saya ada yang boleh dijual, Pak. Silakan aja, nanti kamu kenapa-napa saya nggak tanggung jawab. Karena energinya nyamber ke yang ambil ya. Akhirnya dibuang. Tapi bisa nggak sih kalau si makhluk itu disuruh keluar, bendanya ada tetap, maksudnya kita jual aja? Harusnya sih bisa. Cuma saya nggak mau mempelajari, Mas. Oh, nggak mau? Ya, secara prinsip adalah benda itu bukan punya saya juga. Oke. Kan? Iya. Jadi udahlah, saya larung aja. Lain kali kasih tahu aja, Mas. Saya kasih yang ujung yang mau beli. Tapi itulah ya saksinya adalah ya sahabat saya dan kita minum dulu, Mas ya. Ini dari Easilo nih. Iya. Easilo nggak perlu bayar, ya kan? Aplikasi laundry paling canggih nih. Jadi kita kalau mau nyari laundry tinggal klik ini di seluruh Indonesia, seluruh aplikasi daerah. laundry digital. Jadi tinggal klik, datang, dijemput dan lain sebagainya. Easilo. Keren. Nggak pakai ribet, membuat hidupmu lebih easy. Oke, Mas. Kita tahu bahwa banyak sekali teman-teman artis yang dibikin. Yes, siap. Dan Mas pasti bisa lihat dong, wah ini dibikin nih, wah energinya di sini gitu kan. Iya, betul. Sebenarnya sesederhana itu. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita dari katakanlah orang-orang yang mau jahat gitu? Yes, betul, Mas. Nomor satu, sebenarnya ya, Mas, saya jawab dalam versi religi ya, dalam versi agama dulu. Udah pastilah kita makhluk Tuhan yang punya iman ya, jadi kita masing-masing punya agama. Sebenarnya Tuhan itu sudah menjaga berdasarkan pengalaman dari Adam dan Hawa. Kalau saya di Muslim itu ada doa-doa yang memang membatasi ruang gerak mereka. Contoh, Adam sama Hawa itu kena dari makanan yang mengandung unsur mereka. Kemudian kita ada doa sebelum makan. Selain bersyukur, Tuhan itu menjaga energi lain ada dalam makanan kita agar tetap sehat di dalam tubuh kita, ya kan? Jadi intinya yang pertama adalah doa. Itu pengaruh ya? Pengaruh ya. Oke. Kemudian di Muslim pun kita ada beberapa fase yang memang dibatasi. Masuk kamar mandi ada doa. Kenapa? Karena di dalam kamar mandi pun mereka adalah tempat yang nyaman buat unsur jin gitu. Karena dingin kali ya? Karena lembab. Mereka suka akan kelembapan. Kalau sekarang nih ada nggak nih, Mas? Ada. Oh, ada ini? Tetap aja, tapi enggak apa-apa. Santai aja. Di daerah mana? Boleh kasih lihat sedikit? Agak ke sana, di depan kamar mandi. Oh. Sebenarnya mereka itu nggak suka lampu lit, nggak suka lampu putih. Lampu putih nggak suka? Tapi lampu warm itu nggak masalah buat mereka. Yang kuning-kuning itu mereka suka? Jadi nggak masalah, bukan suka ya nggak masalah. Makanya ada orang yang, Mas, kata lu dia nggak suka lampu, gua kasih lampu di kamar mandi putus terus, diputusin kali ya? Saya tanya lampunya apa? Lampunya 5 watt yang kuning, yang warm ya, itu merah. Jelas mereka nggak masalah. Mereka tuh unsurnya api, mereka bisa merusak energi api yang ada di listrik. Kalau dia putih light kayak gini, LED gitu segala macam, mereka nggak suka. Mereka pasti keluar. Dan ada lagi katanya kan saya pernah dengar juga kristal ya. That's it, benar. Gimana cara kerjanya? Jadi gini, kalau ada satu ruangan terus kita kasih kristal, mereka nggak suka juga. Ya benar, Mas. Jadi gini, Mas, itu pun saya taunya sebenarnya secara otodidak ya, karena habis itu saya pelajari. Waktu itu kejadiannya saya waktu ke Paris. Jadi di Paris itu kalau kita masuk ke museum atau ke kastil-kastil ya kan banyak ada yang kristal, ada yang nggak pakai dalam satu ruangan. Yang saya heran adalah dalam satu ruangan kok bersih, tidak ada makhluk sama sekali. Oh gitu. Padahal di setiap ruangan harusnya ada. Bahkan di tempat ibadah aja ada ya, Mas. Betul. Di masjid ada, dimanapun ada ya. Dimanapun ada. Loh kok ini bisa ya ruangan ini bersih tanpa ada? Begitu saya cek, oh ternyata ada kristal di ruangan kristal itu. Saya cek di ruangan lain nggak ada. Mungkin mereka nggak suka. Akhirnya saya beli kristal kecil. Begitu saya bawa, oh bener. Dalam satu lorong kalau saya bawa kristal tuh semua menyebar. Oh, mereka kabur lah ya? Mereka. Lari, nggak suka dengan cahayanya mungkin ya? Dengan pantulan dari, kayaknya nih ya Mas ya. Begitu saya pelajari dalam satu kristal cutting ya. Itu pantulannya kayak Mejiku Hibimiu tuh light.
putih. Oh, itu apa menyakiti Kayaknya mereka? menyakiti mereka, Mas. Jadi kayak perih kali ya. Kayaknya itu. Sinar itu ya. Jadi akhirnya mereka keluar kalau ada kristal, walaupun nggak harus berupa lampu ya, berupa pajangan aja mereka udah takut. Yang pajangan kristal yang kayak teratai gitu ya? Betul. Itu aja mereka udah takut. Oh, Karena mungkin begitu kena mereka nggak suka. Jadi lebih baik dia menghindari ruangan itu. Oh gitu. Karena bisa aja dia di ruangan itu begitu nyalain lampu itu mantul, sakit mungkin buat dia. Seru juga ya berarti ya. Makanya Berarti dia harus perbanyak kristal. That's Yang berikutnya apa lagi Mas? Jadi yang pertama tadi doa. Betul. Kedua ya mungkin pakai kristal juga ya. That's it. Tapi yang layak adalah sebenarnya dan bisa menyudahi ya Mas ya, bisa menjadi solusi itu adalah kita menggunakan batu yang menyerap energi api. Oh, batu alam ini Batu alam ini natural Mas. Apa aja nih Allah batu-batu yang ciptakan ya, Tuhan yang Oke, ciptakan. batu dari alam ya, batu Dari alam ya. Betul. Yang paling umum adalah giok. Giok. Giok itu mampu menyerap energi api. Makanya dulu dari zaman nenek moyang pun gitu ya. Pakai giok kalau mau sehat gitu. Adem dia ya. Iya, karena dia banyak mineral dan menyerap energi api di dalam tubuh manusia. Termasuk jin. Jin itu energinya api. Oh iya, Jadi, iya, panas. Itu bisa diserap. Mungkin gioknya nanti akan berubah lebih gelap, kemudian akan getas. Lama-lama rusak juga. Rusak. Begitu rusak selesai dia nggak bisa menyerap lagi. Ganti lagi. Karena giok itu bukan kristal, dia batu ya, tapi bukan kristal. Yang paling bagus Selain itu giok? adalah emerald. Emerald. Emerald itu jamrut. Oke. Jamrut pun ada beberapa. Bukan jamrut katulistiwa nih. Di Indonesia jamrut katulistiwa. Jamrut pun ada beberapa ini ya. Iya, banyak jenisnya. Ada jenisnya. Jadi apa yang paling bagus? Untuk yang menyerap? paling bagus karena kristal dan mineralnya banyak itu Kolombia dan Rusia. Oh, gitu. Setahu saya pelajari ya. Kenapa? Jamrut Kolombia dan Rusia. Kenapa? Itu warnanya hijau ya? Hijau. Karena kristalnya bagus Mas, dan tidak berserat terlalu banyak, jadi dia punya serap api atau energi serapnya itu lebih bagus. Dia nggak penuh-penuh gitu, nggak? Enggak, karena dia sistemnya kristal, menyerap, menyimpan, mengecilkan gitu. Jadi di dalam tuh jadi paling nanti warnanya akan lebih menua aja, tapi tidak penuh. Itu sebabnya juga jamrut termasuk batu yang mahal. Karena batu mulia. Oh jadi pakai itu? Yes, kalau pelajari lebih dalam lagi Mas. Iya. Nah sekarang satu pertanyaan yang mungkin sederhana. Kalau orang ibadahnya taat, yes, itu bisa kena juga tetap? Atau gimana? Ya sebenarnya, maksudnya semua terjadi atas kehendak Tuhan itu pasti ya Mas ya. Saya juga pernah dapat histori bahwa Rasulullah pun pernah disantet ya, pernah kena juga. Tapi itu udah baliknya ada lagi nih Mas. Kita taat ibadah, mungkin secara eksternal kita mempunyai imun yang cukup kuat secara rohani. Tapi secara internal adalah begitu ada orang menggunakan media air, menggunakan media makanan, kemudian kita makan dengan lupa membaca doa, makan dengan khusyuk, bisa jadi itu pun bisa kena. Masuk juga barang itu. Itu ya? masuk juga. Itu masuk juga ke badan akhirnya, karena dihantarkan masuk ke dalam tubuh ya. Iya, iya. Jadi ada orang, saya padahal tetap ibadah full Pak, tetap kena ya. Ya kalau dia menggunakan perantara melalui makanan dan minuman, tidak terelakkan ya. Betul. Karena Makanya dimanapun juga masuk ya. di semua agama setahu saya ada doa makan ya Mas ya. Iya. Karena dari pencapaian jin terbesar adalah pada saat mereka bisa masuk ke dalam tubuh Adam dan Hawa di rumah Tuhan, di surga ya. Iya. Itu pencapaian terbesar dia. Bisa Makanya masuk, Allah ya? langsung mengkotakkan dengan membatasi, oke, kita doa makan. Oke. Gitu. Kurang Dan begitu. untuk mungkin nasihat selain katakanlah yang barusan untuk teman-teman artis, perlu nggak sih kita menjaga sikap? Yes Mas. Itu Kadang-kadang kan juga banyak yang apa ya? Ini terjadi karena ada pihak-pihak yang merasa disakiti. Betul, gitu ya. Di apa ya istilahnya dijahatin mungkin atau tersinggung ya. Betul, Mas. Sehingga dendam walaupun memang tidak bisa dibenarkan ya. Betul Mas. Jadi itu yang sulit sih ya. Behave, perkataan, Nah, hubungan sesama manusia, menjaga ya kan? tingkah laku. That's it Mas. Jadi di dalam dunia entertainment dan politik terutama ya, yang memang fasenya harus bergantian, tapi ruangannya sedikit ya gitu ya. Nah itu ada orang yang memang pengen instan ya kadang-kadang kan. Dengan hal-hal seperti itu jadi
bermain di area itu. Ngomong-ngomong banyak juga pengusaha pejabat gitu ya Mas? Banyak, yang menggunakan kekuatan ini? Banyak Mas, bukan banyak ya, ada lah. Saya nggak bisa bilang banyak, tapi ada lah ya. Ada ya? Karena ada beberapa yang mereka totally di medis, tapi tidak menemukan jalan untuk kesembuhan gitu Mas. Sampai di medis pun. Dan banyak yang meninggal? Ada beberapa yang Ada beberapa? Di medis pun mereka nggak main-main loh Mas, sampai ke luar ya secara medis. Jadi mereka itu masih ada ya tahun 2022. Ada, dan herannya adalah begitu karena jabatan, ya, posisi. Itulah yang ngeri. Makanya saya lebih baik nggak masuk politik. Percintaan juga dulu Mas? Ada juga dong ya? Ya kan, cemburu. Ada Mas. Itu ada ya? Yang herannya adalah begitu saya ketemu beliau di negara tersebut gitu ya. Gimana nih Pak Dar? Udah, saya jangan, terakhir yang pegang saya meninggal loh kata dia. Mental loh gitu. Oh, ini ada orang yang minta tolong. Minta tolong, tapi di luar negeri. Di luar negeri. Apa Bu? Saya butuh orang tahan saya aja supaya kalau saya didorong saya ada penahannya. Oh, ini yang mau ngambil di badan dia. Di badan dia. Dan dia itu lumpuh waktu itu ya, kaki. Lumpuh. Gitu saya tarik, jalan dia Mas. Begitu diambil energi ini langsung jalan. Jalan dia Mas. Langsung detik itu juga. Sampai saking girangnya, wah gila lu Padar. Nah, besoknya saya diajak ke pantai sama dia. Dia lari pagi. Oh wow. Ah, gila lu Padar, lu gila lu Padar, kata dia. Bu, bersyukur Bu, saya bilang. Dan waktu itu saya bilang, ya sudah hindari dulu lah dalam dunia pemerintah atau politik. Oh dia ya. Pejabat juga, pejabat ya, publik. Pada saat itu ya. Pada saat gitu, itu. Udah. Tapi ya sudahlah, akhirnya dia sehat sih intinya sekarang. Sampai sekarang sehat ya? Sehat sampai sekarang. Mengerikan juga ya, untuk jabatan, untuk macam-macam ya. Banyak persepsi yang salah, artinya gini. Kalau lu kena, lu keluar aja nyebrang laut terus lu sembuh gitu. Pada umumnya gitu ya Mas. Ternyata? Oh enggak juga Mas. Kalau dia sudah di dalam Kalau tubuh, udah di dalam badan mau kemana aja? Mau kemana aja, dia kan udah menempati tubuh Mas. Ada beberapa, nggak tahu ya cerita ini benar atau tidak. Kalau kita kena guna-guna, kena roh-roh jahat seperti itu, kita mandi di tempat-tempat tertentu seperti apa ya, air terjun mana, itu ada pengaruhnya. Bisa iya, bisa membuang. Enggak. Bisa iya, bisa enggak. Sebenarnya Mas, secara prinsip yang saya pelajari tentang energi adalah mereka kan api Mas. Karena saya pernah dan ada beberapa yang akhirnya bisa memvideokan ya. Saya bilang, Bu, Ibu punya bathtub, berendam deh. Nanti Ibu videoin. Kenapa? Pada prinsipnya api itu di dalam air tidak akan suka Mas. Oh gitu. Jadi dia akan keluar nanti dalam rongga tubuh manusia. Jadi kalau kita sehari 24 jam, kita 23 jam di dalam bathtub, mungkin lama-lama sembuh kali ya? Bukan. Jadi waktu itu sih simple ya. Saya nggak bisa waktu itu karena selalu ada di posisi tengah malam gitu ya, dia mengalami gangguan. Dan saya nggak bisa gitu kan. Dan akhirnya saya suruh dia merendam di dalam bathtub. Videoin deh, nanti keluar kamu bisa lihat. Bahkan suaminya tadinya nggak percaya sama sekali. Enggak, dia berendam nih ibu-ibu ya? Iya, di dalam bathtub. Di dalam bathtub ada airnya? Ada airnya. Air dingin atau air panas? Air dingin, air biasa. Terus apa yang terjadi? Sampai dia semuka, dia videoin, bahkan suaminya yang videoin itu keluar beberapa hal dari kuping gitu, kerekam sama video, tapi dia pegang, bahkan ada videonya. Jadi orang itu sekarang lagi heboh, waktu itu ya, heboh ke teman-teman yang lain, yang ada pejabat juga. Suaminya yang tadinya nggak percaya gitu ya. Ada buktinya ya? Itu keluar Mas. Tapi sama suaminya dipegang. Apa yang keluar tuh? Jadi kayak bentuk ular tapi banyak. Ular? Dan sama suaminya ini ular dipegang nggak ada. Tapi di video ada gitu. Berarti itu makhluk ya. Dia keluar dari kupingnya. Supranatural. That's it. Nah, prinsipnya adalah energi. Api itu tidak cocok dengan air. Jadi kalau kita misalnya kamu mandi ke sana ada benernya. Tapi yang lebih baik adalah berendam di dalam air. Oh, berendam. Dan dia lebih nggak suka lagi air yang mengandung garam. Air yang mengandung garam. Jadi kalau kita berendam di dalam air di laut bagus ya, dong. Bagus Mas. Kalau ada energi itu kita bertahan cukup lama ya, mereka akan keluar karena mereka nggak suka. Mesti lihat-lihat lautnya ya. Jangan-jangan ntar kita berendam kita bisa lepas dari penyakit terus diambil hiu. Bohong. Gitu. Yang kayak gitu-gitunya ada gitu Mas. Oh wow, luar biasa ya, Mas. Ini banyak sekali yang saya dapat ya. Jadi saya kira mudah-mudahan juga teman-teman yang menyaksikan tayangan ini mendapat satu pencerahan ya, dan paradigma yang baru. Ini bukan hanya tentang bagaimana spiritualitas yang aneh-aneh, tapi semua tentang energi. Yes, betul. Ya.
dan mengarahnya pada akhirnya bisa menjadi medis. Pasti. Ya kan, jadi percaya nggak percaya ya, bahwa yang berkaitan dengan energi panas ini kalau ada lama di badan kita bisa membuat kita jadi sakit gitu ya. Betul, Mas. That is all about energy. Oke, Mas, terima kasih banget sudah menjadi tamu saya untuk di Sama-sama, Mas. opini obrolan Papi Sony. Papi Sony. Udah jadi papi nih ya. Oke. Udah bukan bung lagi nih kayak. Masih bung, tapi tetap papi. Papi Sony masih segar sih, Mas. Nah, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dan nanti mungkin kalau mau ngobrol-ngobrol atau katakanlah mau minta pertolongan Mas Dar, nanti saya kasih ininya deh ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, oke Mas. Di link nanti saya kasih kontaknya atau bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Siap, Mas. Thank you banget Mas Dar. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan banyak yang terbantu dan yang penting adalah kita menjaga yang namanya attitude kita. Betul, Mas. Kita sebisa mungkin kita usahakan jangan membuat orang lain tersinggung, Betul, menyakiti Mas. orang lain dengan kata-kata dan tindakan kita. Dan lebih banyak lagi berdoa supaya kita ada proteksi dari Tuhan dan ya lakukan yang terbaik lah ya. Sering-sering berendam dengan air Betul, garam. Ternyata yang sering-sering berendam malah sehat gitu. Malah sehat, betul-betul. Terima kasih Mas Dar. Siap. Thank you. Thank Sampai you. ketemu lagi. Oke, Mas. Sukses ya. Sukses selalu, Thank sehat you, selalu, guys. Mas. Thank you semuanya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke. Terima kasih. Acara ini disponsori oleh Easylo. Easylo membuat hidupmu lebih easy.